Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat berjumpa kembali di pelajaran daring hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran matematika, yaitu tentang perbandingan. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang macam-macam perbandingan. Ada dua, yaitu perbandingan senilai atau seharga, dan perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Perbandingan senilai atau seharga. Apa itu perbandingan senilai atau seharga? Perbandingan senilai atau seharga adalah perbandingan dari dua besaran atau lebih, di mana jika besaran yang satu bertambah besar, maka besaran yang lain juga bertambah besar. Sebaliknya, jika besaran satu berkurang, maka besaran yang lain juga berkurang. Contohnya, banyak barang yang dibeli dengan jumlah uang yang dibayarkan. Jadi semakin banyak barang yang kita beli, semakin banyak uang yang kita keluarkan. Banyak barangnya bertambah, banyak uangnya juga bertambah. Contoh kedua, jumlah pekerja dengan banyaknya upah yang dikeluarkan. Semakin banyak pekerja, berarti semakin banyak uang yang dikeluarkan untuk upah pekerjanya. Contoh ketiga, jarak yang ditempuh dengan bensin yang dihabiskan. Semakin jauh jarak yang kita tempuh, berarti semakin banyak bensin yang kita perlukan atau yang kita habiskan. Perhatikan tabel di bawah. Jika A dan B perbandingan senilai, maka berlaku A itu untuk X1 dan X2, B-nya untuk Y1 dan Y2. Jadi yang A itu untuk variabel yang sama dan yang B untuk variabel yang sama. Maka berlaku X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Berikut contoh soal cerita yang berhubungan dengan perbandingan senilai atau seharga. Contoh pertama, seorang pengrajin dapat membuat 36 unit kerajinan dalam waktu 4 hari. Banyak hari yang diperlukan jika ia ingin membuat 27 kerajinan adalah. Jawab, dibuat tabel dulu. Banyak waktu dalam hari dengan banyak kerajinan unit. Banyak waktu 4 hari. Selama 4 hari bisa membuat 36 kerajinan. Y hari bisa membuat 27 unit kerajinan. Kenapa Y? Ini pemisalan saja pakai variabel. Apapun boleh, tapi saya misalkan pakai Y. Maka diperoleh 4 per Y sama dengan 36 per 27. Dengan cara perkalian silang, diperoleh 4 dikali 27 sama dengan Y dikali 36. 4 dikali 27 hasilnya 108, Y dikali 36 hasilnya 36Y. Untuk menghasilkan Y berarti dibagi 36. Yang sebelah kanan dibagi 36, kalau yang kanan dibagi 36, yang sebelah kiri juga dibagi 36. Jadi Y sama dengan 3. Jadi waktu yang diperlukan untuk membuat 27 unit kerajinan adalah 3 hari. Contoh kedua, dengan mengendarai mobil, Reza dapat menempuh jarak 120 km selama 1,5 jam. Berapa waktu yang diperlukan Reza untuk menempuh jarak 100 km? Jawab, dengan cara yang sama kita buat tabel dulu. Jarak dengan jarak, waktu dengan waktu. Jaraknya 120 km, itu membutuhkan waktu 1,5 jam atau 90 menit. Kemudian jarak 100 km, dia bisa menempuhnya dalam waktu berapa jam atau berapa menit, kita misalkan dengan X. Diperoleh 120 per 100 sama dengan 90 per X. Di sini saya pakainya menit ya, jadi pakai yang 90 menit. Kemudian dengan perkalian silang, 120 dikali X sama dengan 100 dikali 90. 120 kali X itu 120X. 100 kali 90 sama dengan 900. Kemudian karena kita mencari X,
biar tinggal X itu dibagi 120. Kalau kiri dibagi 120, berarti kanan juga dibagi 120. X sama dengan 75 menit atau 1 jam 15 menit. Jadi, waktu yang diperlukan Reza untuk menempuh jarak 100 km adalah 75 menit atau 1 jam 15 menit. Untuk yang kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Pengertian dari perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga adalah perbandingan dari dua besaran atau lebih, di mana jika besaran yang satu bertambah besar, maka besaran yang lain bertambah kecil. Sebaliknya, jika besaran satu berkurang, maka besaran yang lain juga bertambah. Contohnya, banyak pekerja dengan waktu penyelesaian. Kalau misal pekerjanya ditambah atau bertambah banyak, berarti waktu untuk menyelesaikannya lebih sedikit. Banyak pekerjanya bertambah, waktunya semakin sedikit. Itu berarti berbalik nilai. Contoh kedua, waktu dengan kecepatan. Kalau misal kita naik motor, semakin kita tambah kecepatannya atau semakin kita ngebut, itu pasti waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat tujuan semakin sedikit. Berarti kecepatannya bertambah, waktunya berkurang. Yang satu bertambah, yang satu berkurang. Itu berbalik nilai. Perhatikan tabel di bawah. Jika A dan B perbandingan berbalik nilai, untuk tabel masih sama dengan perbandingan senilai yang tadi. A itu X1 dan X2, yang B Y1 dan Y2. Tapi bedanya untuk penempatannya, untuk berbalik nilai itu X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Contoh soal cerita yang berhubungan dengan perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga, yaitu contoh pertama, untuk menempuh jarak dari kota A ke kota B dengan mengendarai mobil diperlukan waktu 5 jam dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan mobil untuk menempuh jarak itu jika kecepatan rata-ratanya 80 km per jam? Jawab masih dengan cara yang sama dengan tabel waktu dengan waktu, kecepatan dengan kecepatan. Waktunya 5 jam, itu kecepatannya 72 km per jam. Dengan waktu X, karena waktunya ditanya, berarti kita misalkan dengan variabel X, kecepatannya 80 km per jam. Maka diperoleh 5 per X sama dengan 80 per 72. 5 kali 72 sama dengan X kali 80, pakai perkalian silang. Kemudian hasilnya 5 kali 72, 360 sama dengan X kali 80 sama dengan 80X. Biar tinggal X berarti dibagi 80, kalau yang sebelah kanan dibagi 80, kiri juga dibagi 80. Berarti X hasilnya 41 per 2. Jadi waktu yang diperlukan dengan kecepatan 80 km per jam adalah 4,5 jam. Contoh kedua, sebuah panti asuhan mempunyai persediaan beras yang cukup untuk 35 anak selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni panti asuhan bertambah 5 anak? Masih pakai tabel, banyak anak dengan banyak anak, banyak hari dengan banyak hari. Banyak anak 35, anak 35 itu menghabiskan beras selama 24 hari. Kalau bertambah 5, berarti jadi 35 tambah 5 sama dengan 40. Kalau 40 anak itu menghabiskan beras X hari, maka diperoleh 35 per 40 sama dengan X per 24. Masih pakai cara perkalian silang, 35 kali 24 sama dengan 40 dikali X. 35 kali 24 hasilnya 840 sama dengan 40 kali X, hasilnya 40X. Biar tinggal X berarti yang sebelah kiri dan sebelah kanan dibagi 40. Berarti X hasilnya 21. Jadi, waktu yang diperlukan
untuk menghabiskan beras 40 anak itu 21 hari. Untuk materi perbandingan senilai dan berbalik nilai sudah selesai. Kemudian ada latihan soal. Soal yang pertama, dalam 1 minggu sebuah toko membeli 20 botol susu dengan harga 130.000. Jika pada minggu berikutnya toko tersebut membeli 3 lusin botol susu, berapa harga yang harus dibayar toko tersebut? Ayo coba dicari nomor 1 termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kemudian yang nomor 2, kereta api Lokajaya berjalan dengan kecepatan rata-rata 78 km per jam selama 8 jam untuk menempuh jarak tertentu. Jika kereta api sedia utama berjalan selama 12 jam untuk menempuh jarak tertentu, berapa kecepatan rata-ratanya? Jadi, sebelum mengerjakan, dicari dulu ya, nomor 1 sama nomor 2 itu termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kemudian, dibuat tabel dan dikerjakan sesuai contoh. Cukup sekian untuk materi pembelajaran hari ini tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tetap semangat belajar anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.